Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rasul yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, dan semoga dengan salawat dan salam ini tercurah limpahkan pula rahmat untuk kita semuanya dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan dengan salawat salam ini kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah pertemukan kita dalam keadaan kita masih berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan melahirkan kebaikan-kebaikan buat kita, insya Allah. Kita bersyukur ada lembaga amal kemanusiaan yang mengajak kita, memfasilitasi kita untuk menabung di akhirat. Insya Allah. Mungkin selama ini kita lebih banyak senang untuk bergelut dalam dunia. Ada yang berdagang, ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang buka usaha dengan berbagai macam profesi. Maka banyak di antara kita yang mengumpulkan hartanya, karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara kita yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau menggunakan hartanya itu untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ada yang beli HP 10 juta. Dia berani cicil 6 bulan atau 12 bulan. Ada di sini? Ada enggak? Ada. Kalau enggak kita, teman kita. Kalau enggak teman kita, tetangga kita. Kira-kira begitu ya? Ya kan? Untuk urusan dunia, kita berani menjaminkan harta kita 10 juta kita pakai dengan cicil. Berani ya? Padahal yang dipakai HP kita ini paling kita pakai maksimal 5 tahun. Nanti 5 tahun udah bosan. Nanti dipakai setelah 5 tahun
mungkin dipakai sama anak-anak kita. Betul. Sekarang apalagi zaman anak-anak kita sekarang ini sudah belajar semuanya. Kemarin 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun itu melalui daring. Orang tua mesti kuat beli pulsa, beli kuota HP, internet untuk anak-anak belajar sekolah daring. Kita berani mengeluarkan uang 10 juta dan kita cicil 6 bulan, 12 bulan. Tapi sedikit di antara kita yang mau cash, apalagi ini kenapa nih? Ya, sedikit yang mau bayar cash atau bahkan mencicil untuk kepentingan akhirat kita. Ya. Kita tunggu ya sebentar ya. Ya, saya ulangi pertanyaan. Banyak di antara kita yang mau bayar cash atau mencicil untuk kepentingan dunia kita. Tapi sedikit di antara kita yang mau bayar cash atau mencicil untuk kepentingan akhirat. Padahal nanti yang dicari di akhirat itu untuk meningkatkan kita punya amal, untuk kita meningkatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dicari kesempatan itu hanya satu. Minta kepada Allah untuk kembali ke dunia buat sedekah. Ya. Nggak ada nanti di akhirat. Ya, ini sudah dikabarkan di dalam Al-Quran nih. Dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini sudah digambarkan oleh Allah. Ya, kiamatnya belum terjadi, betul. Nanti padang mahsyar pengadilan Allahnya apalagi belum. Tapi sudah digambarkan, sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahwa nanti akan terjadi apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini. Orang nanti di akhirat kalau tahu dia defisit amalnya, kurang amalnya untuk bisa masuk surga, dia pasti akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dia bakal minta kepada Allah, ya Allah, tundalah pengadilan akhirat ini untuk aku barang sekejap, sebentar aja. Kembalikan saya ke dunia dan berikan waktu sebentar buat saya untuk bersedekah. Jadi nanti Bapak Ibu, di akhirat itu orang yang defisit amalnya nggak minta sama Allah balik ke dunia buat sholat. Kelamaan sholat. Ya, sholat perlu apa lagi? Wudu dulu, ya kan? Perlu wudu dulu, perlu cari tempat sholat yang bersih dulu. Kemudian sholat perlu beberapa waktu, beberapa menit. Itu sudah dianggap kelamaan. Sebentar aja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan aku ke dunia ini sebentar saja. Waktu yang sebentar itu enggak bisa dipakai untuk sholat kelamaan. Nggak bisa dipakai buat puasa. Nggak ada di akhirat nanti orang kalau kekurangan amal minta dibalikin ke dunia, dia pengen dikasih kesempatan untuk puasa. Kenapa puasa? Lebih lama lagi. Betul. Dari waktu subuh sampai maghrib, kelamaan. Udah tutup.
surga neraka. Ya. Mau apa lagi? Minta apa kepada Allah supaya bisa menutup defisit amalnya, kurang amalnya. Mau umroh, mau haji, apalagi. Satu-satunya amal yang diinginkan dan diharapkan oleh hamba Allah yang kurang amalnya, dia mau tutup kekurangan amalnya itu dalam waktu yang singkat, waktu yang sangat-sangat super singkat, itu cuma satu. Apa? Fa'as-sadaqah wa akum minas salihin. Aku cuma minta waktu yang sebentar itu untuk sedekah. Keluarin duit, sedekah kalau ada cash itu nggak sampai 2 detik. Insya Allah. Kalau uangnya masih ada di bank, ya sekarang pakai m-banking deh. Ya, pakai m-banking atau apa internet banking itu cuma berapa? Setengah menit, nggak nyampe. Cepat. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabbur firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35. Dalam ayat 35 surah Al-Maidah, Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Ini ayat pertama ya. Kita akan baca 3 ayat. Kita artikan dulu terjemahnya. Maknanya, terjemahan maknanya bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini satu. Isinya ayat ini minta kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Apa itu wasilah? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Allah perintahkan orang beriman itu untuk apa? Wajahidu fi sabilihi. Dan berjihadlah, berjuanglah kamu di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kalau kita ingin hidup di dunia ini beruntung, enggak buntung, mau hidup beruntung di dunia? Mau hidup beruntung di akhirat? Mau semuanya? Enggak mau buntung kan kita? Itu semuanya pengen untung. Antara untung dengan buntung cuma beda 1 huruf. Kalau rugi tambah huruf B1, buntung. Kalau untung nggak pakai huruf B-nya. Insya Allah. Tapi antara 1 huruf ini, ya, ada dengan tidak adanya 1 huruf ini, itu bedanya jauh. Bedanya jarak antara surga dan neraka. Bagaimana cara kita mendapatkan keberuntungan dari Allah di dunia dan di akhirat? 3 caranya kata Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Nah ini luar biasa. Kunci keberuntungan yang pertama adalah taqwallah. Apa itu takwa? Takwa itu menjaga diri dari kerugian. Menjaga diri dari kerusakan. Menjaga diri dari kehinaan, menjaga diri dari murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari azab Allah, itulah takwa. Ya. Takwa itu dari kata wiqayah. Artinya melindungi diri. Ya. Seperti apa? Seperti kita punya orang zaman dulu ya, kalau perang tanding, pertempuran itu dia bukan cuma bawa pedang, bukan cuma bawa panah atau tombak, tetapi dia harus punya apa? Perisai. Perisai itu fungsinya untuk apa? Ya untuk menahan, melindungi diri dari sabetan pedang, dari tembakan panah, dari lemparan apa? Tombak.
Ini pakai perisai. Ya. Setiap kita ini butuh perisai. Ya. Menjaga diri dari serangan orang, menjaga diri dari segala sesuatu yang membuat kita rugi, membuat kita celaka, membuat kita binasa. Dan orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang yang senantiasa menggunakan kesempatan dalam hidupnya ini untuk senantiasa dia meningkatkan kebaikan dan menjauhkan diri dari kehancuran. Kata Rasulullah SAW, Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang bagaimana, Pak? Apa yang bertitel profesor? Apa yang dapat gelar doktor? Apa yang ahli matematika, ahli berhitung, ahli berdagang? Ya. Yang ahli cari cuan, kata orang Cina. Atau yang ahli cari iti, kata orang Minang. Ya. Atau yang ahli jago cari fulus, kata orang Arab. Ya. Bukan begitu, kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu. Orang yang senantiasa introspeksi dan menghitung-hitung amal dirinya. Ya. Ini orang cerdas. Ya. Berapa tabungannya di akhirat? Berapa depositonya amal soleh? Berapa dia harta yang bisa dia infakkan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang cerdas. Jadi orang cerdas itu dia bukan cuma pandai dia mencari uang, mencari harta dunia, tetapi dia adalah orang yang cerdas untuk, ya, kata Rasulullah SAW, introspeksi, menghitung-hitung amal dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia orang bekerja untuk kepentingan akhiratnya. Jadi kita di dunia ini beribadah, bekerja, ya, dalam ekonomi, dalam bersosial, dalam berpolitik, dalam berpendidikan, dalam semua hal. Enggak di rumah, enggak di pasar, enggak di masjid, enggak di kantor. Semua itu adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Itu buat apa? Persiapan bekal kita untuk hidup setelah mati. Karena kehidupan kita ini, manusia ini, tidak berhenti di dunia. Dengan kematian, apa lalu kemudian setelah itu selesai? Tidak. Setelah kehidupan kita di alam dunia ini, mati kita, masuk ke dalam lubang kubur kita, sudah menanti alam baru yang namanya alam barzakh. Itu alam penantian kita menuju akhirat. Nanti datang hari kiamat, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia. Dan kita setelah itu mendapatkan suratan ketetapan dari Allah. Fariqun fil jannah, ada yang masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, ada yang masuk ke dalam api neraka. Itulah kehidupan yang abadi selama-lamanya nanti di akhirat. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita sudah bersiap-siap dengan bekal amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini untuk kehidupan yang kekal abadi setelah kita mati, setelah akhirat nanti? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih? Ya. Lebih banyak larangan atau himbauan dari Allah untuk kita menjauhi diri dari segala sesuatu yang berbahaya daripada kebaikan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, menjauhi larangan itu lebih berat daripada apa? Berbuat yang baik. Ya.
Menjauhi larangan itu biasanya lebih berat. Makanya perintah untuk bertakwa itu jauh lebih banyak. Ya, ittaqullah. Ittaqullah itu dalam Al-Quran ada 69 kali. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jagalah dirimu dari siksa amarah murkanya Allah. 69 kali. Tapi kalau ayat yang perintahkan kita atiullah, taatlah kamu kepada Allah, itu lebih sedikit, cuma 19 atau berapa? Ya, 19 kali atiullah. Artinya apa? Memang untuk kita bisa mencapai derajat takwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah ini berat. Ya, karena itu akan, kalau kita biasa terlatih menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, dari yang syubhat, dari yang dimurkai oleh Allah, dari segala hal yang berbahaya untuk diri kita di dunia maupun di akhirat, karena semua yang dilarang oleh Allah itu sesungguhnya dia berbahaya buat kita. Ya. Mungkin kelihatannya enak, nikmat di dunia sementara, kelihatannya enak. Tapi itu justru adalah sumber malapetaka, sumber bencana bagi kehidupan manusia. Maka itu, ini yang pertama, ini adalah kita harus banyak bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, kita harus selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan cara seperti ini. Ya, kita ibadah, itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita berinfak, itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar ilmu agama, itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendengarkan nasihat, tausiah, duduk di majelis ilmu, belajar kepada para ulama, itu adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu taat kepada suami, itu cara taat mendekatkan diri kepada Allah. Anak taat berbakti kepada orang tua, itu cara orang mendekatkan diri kepada Allah. Suami, ayah, ya, berbakti kepada istri dan anak-anaknya, itu juga cara bapak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemimpin. Pemimpin berbakti, berbuat baik, ya, membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat agama Allah, itu juga adalah bagian dari cara dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Baik, kita break dulu untuk sholat isya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu bagi kita untuk, ya, melanjutkan tausiah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Karena alhamdulillah, ya, jauh-jauh, ya, kami didatangkan oleh teman-teman sahabat Asa Charity ini dari Jakarta untuk kita bersilaturahim, insya Allah. Mungkin selama ini lihat saya sekali-sekali di TV One, ya, di Damai Indonesiaku, kemudian di iNews TV, di Cahaya Hati Indonesia, ya. Nah, sekarang kita bisa kopi darat silaturahim langsung, insya Allah. Nanti kalau nggak bisa lihat saya lagi di sini, ya tinggal subscribe YouTube channel saya, ya, like, share, dan subscribe, ya, UFS Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Kita break dulu sementara. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, doa kita, zikir kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, setelah dua syarat ini terpenuhi, pertama bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, dengan kita
memperbanyak wasilah, memperbanyak cara dan jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tadi berbagai contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting. Wajahidu fi sabilih. Berjuanglah kamu semua dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk bisa hidup di jalan Allah. Ini yang paling penting. Hidup di jalan Allah artinya hidup kita ini semuanya mengikuti aturan-aturan syariat Allah. Hidup di dunia mengikuti aturan syariat Allah ini butuh pengorbanan dan perjuangan. Sebab hidup di jalan Allah ini banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak hambatannya. Jangan dikira untuk kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, kemuliaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat caranya gampang. Enggak. Sholat, kita sholat ini butuh perjuangan. Betul. Perjuangan apa? Menundukkan hawa nafsu. Maunya santai-santai di rumah, maunya nonton TV. Kalau hari libur weekend, jam maghrib, ya biasanya pada ke mall itu sore, bis asar, ada sholat maghrib sama isya lagi. Ini godaannya nih, gangguan. Ya, kadang-kadang orang kalau udah di mall udah malas untuk sholat. Ada maghrib, ada isya lagi, ya kan? Ini butuh perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Infak di jalan Allah, emangnya gampang? Enggak. Ya. Itu setannya banyak, ya, iblisnya gede, godaannya luar biasa. Ada yang bisikin setan, jangan kau berinfak. Buat apa sedekah di jalan Allah? Ya. Mendingan buat keluarga yatim. Mendingan buat makan sehari-hari. Mendingan buat tambah koleksi perhiasan berlian kalau mama. Mendingan tambah koleksi jam tangan mewah, mobil kalau buat bapak-bapak. Ya. Kalau bapak-bapak itu kesenangannya nggak banyak, Bu, ya. Bisa dihitung jari. Cuma kalau pakai dia beli yang mewah mahal, itu harganya lebih mahal daripada perhiasan istrinya. Ya. Laki-laki emang jarang pakai aksesoris, tapi sekali pakai aksesoris itu harganya jauh lebih mahal daripada yang dipakai oleh emak-emak. Kalau saya pakai cincin ini cincin biasa, ini bukan emas berlian, ya, ini murah. Tapi kalau orang yang berduit pakai cincin itu, ya, itu harganya bisa satu cincin bisa satu Innova. Tahu satu Innova? Satu Innova berapa harganya? 400 juta. Ada cincin emas berlian, batu mulia yang asli ya, pakai shot, bukan es lagi, shot asli. Berliannya berlian kelas 1, ya. Batu mulianya dari mana itu? Kalau zamrud dari sono. Dari mana? Zamrud dari negara apa itu? Yang terkenal, ya. Kalau ruby dari Myanmar.
Wah, yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam. Ya kalau kita mah produk lokal kelihatannya keren, emang keren. Iya. Nah, tapi yang berkelas itu harganya ratusan juta. Lebih baik koleksi begituan. Jam tangan. Kalau kita beli jam tangan, paling harganya paling mahal berapa? 2 juta, 4 juta udah mahal, ya. Kalau orang berkelas, ya, duitnya nggak berseri, itu jam tangannya bisa harganya paling murah 1 Avanza. Ya, jam tangan doang. Ya. Kalau diukurin jadi mobil berat tuh, padahal cuma jam tangan, berat. Ya, kalau diduitin jadi Avanza itu berat, jadi mobil berat. Ya. Itu aja laki-laki aksesorisnya jam tangan namanya cincin. Gitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah, godaannya banyak. Orang berinfak jalan Allah walaupun tanahnya selebar-lebar. Duitnya banyak. Propertinya banyak. Tapi akhirnya habis untuk apa? Untuk foya-foya, senang-senang, dan akhirnya kemudian habis untuk berobat karena banyak penyakit. Ya, nauzubillah min. Ya. Makanya hidup di jalan Allah itu butuh pengorbanan. Makanya kita diminta oleh Allah, wajahidu fi sabilihi. Berjuanglah kamu, berusaha keraslah kamu untuk hidup di jalan Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan dari Allah. Kita perlu berjihad. Jihad untuk menundukkan hawa nafsu. Menegakkan syariat Allah butuh jihad. Ya, jangan dikira syariat Allah cuma sholat aja, cuma puasa, zakat, haji, umrah, selesai. Enggak. Syariat Allah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dari ibadah, ubudiyah, ibadah mahdoh, sampai ekonomi, ya, kita ekonomi ini jual beli di pasar, ya, transaksi keuangan, transaksi untuk sewa menyewa, simpan pinjam, kemudian kredit, ya, untuk jalankan usaha, dagang, bisnis, investasi dan sebagainya, itu semua harus sesuai dengan aturan syariat Allah. Ya. Apalagi dalam masalah uang, dalam masalah fulus, ini semuanya itu kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, itu akan jadi sebab kita untuk dibakar di dalam neraka. Makanya jangan bangga punya duit banyak, punya rumah banyak, punya kendaraan banyak, mewah-mewah. Tapi kalau itu didapat tidak dengan cara yang halal, atau dia infakkan, dia gunakan, ya, dia manfaatkan kekayaan itu bukan di jalan Allah, maka siap-siap Anda akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekayaan yang banyak itu. Hisabnya lama. Orang kaya yang soleh aja, yang beriman aja, yang infaknya banyak, sedekahnya enggak ketulungan, kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, itu orang paling kaya. Sahabat Nabi paling kaya. Infaknya enggak ketulungan apa? Banyaknya infaknya itu. Sedekahnya banyak. Tapi kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini yang paling belakangan masuk surga. Kenapa? Hisabnya, akuntansi harta kekayaannya itu lama. Ya. Enggak gampang, Bu. Maka itu kita harus berjuang, berjihad di jalan Allah dalam kehidupan kita ini. Harta kita semua ditanya oleh Allah. Umur kita semua ditanya oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati illa wa huwa yus'alu an arba'in. Tidak tergelincir 2 kaki seorang hamba di hari kiamat kalau dia selamat melewati sirat. Sirat itu apa? Titian. Ya.
Untuk menuju surga itu kita mesti lewatin titian sirat yang bawahnya itu neraka. Tidak tergelincir dua kaki seorang hamba melewati sirat kecuali sebelumnya ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna. Pertama ditanya tentang umurnya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya, didapat dengan cara apa dan dihabiskan untuk apa. Nah itu. Kalau harta ditanyanya 2, ini paling lama. Ya. Kemudian ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima ablahu, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Yang keempat ditanya oleh Allah, wa an ilmihi fima amila bihi, ilmunya nanti dia akan diminta jawaban di hadapan Allah, udah dipakai untuk apa? Amalnya apa? Dari ilmu itu apa amal kamu? Ya, maka kita harus betul-betul di dunia ini berjuang menegakkan aturan-aturan syariat Allah dalam kehidupan kita. Syariat Allah dalam ibadah, syariat Allah dalam muamalah, syariat Allah dalam perkawinan, syariat Allah dalam pergaulan. Ini pergaulan anak-anak muda kita, mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi, ini harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kita menyesal. Banyak kasus sekarang pelecehan, kejahatan seksual. Ya. Nauzubillah min zalik, ya. Memang sekarang ini yang paling berbahaya bagi kita ini adalah bagaimana kita menjaga kehormatan, harga diri kita, menjaga kemaluan kita. Makanya dalam Al-Quran, ya, kita diminta oleh Allah untuk menjaga kemaluan ini dengan aturan syariat yang ketat. Disuruh nikah, disuruh jaga pandangan, disuruh kalau ada yang berzina dihukum cambuk 100 kali, ya. Kalau ada yang sudah menikah berzina mengkhianati pernikahannya dihukum rajam, dihukum dilempar batu sampai mati. Kemudian laki-laki perempuan disuruh apa? Menutup auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, dan perempuan disuruh untuk apa? Untuk menutup seluruh tubuhnya, auratnya, ya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Ini syariat kita. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak keturunan kita, orang tuanya sudah soleh, orang tuanya beriman, orang tuanya mau ngaji, mau sholat berjamaah, tapi anak-anaknya jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari majelis taklim, jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di sini perjuangan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Masing-masing kita harus bertakwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Masing-masing kita harus mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ini harus beramai-ramai. Gak cukup sendiri-sendiri, tapi wajahidu fi sabilihi, berjuanglah, ya, berjihadlah untuk menegakkan aturan syariat Allah dalam kehidupan ini supaya hidup Anda itu betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu. Makanya peran orang tua, peran pemerintah, peran keluarga, peran masyarakat untuk sama-sama berjuang bagaimana kita bisa hidup agar sesuai dengan aturan Allah. Inilah pentingnya kita untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Disinilah pentingnya kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir di ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir
Seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, ditambah lagi dengan sebanyak itu, dia punya harta, ya, banyak, ya, sebesar bumi ini, dan ditambah dengan yang semisal itu, ya, untuk apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat. Niscaya apa? Ma tuqbila minhum. Meskipun mereka punya harta yang banyak, sebesar bumi ini hartanya, bahkan ditambah dia punya harta lebih daripada sebesar bumi, wa mithlahu ma'ahu, untuk apa? Mereka ingin tebus azab hari kiamat itu, ingin mereka tebus dengan harta sebesar bumi dan 2 kali lipatnya. Tapi apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Tebusan mereka itu tidak akan diterima. Ya. Jadi nggak bisa kita mau, ya, nebus kekafiran, nebus siksa Allah nanti di hari kiamat itu dengan harta kita, nggak bisa. Makanya mumpung ada di dunia, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, mumpung kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, gunakanlah kehidupan dari Allah ini untuk terus-menerus memupuk iman kepada Allah, memperbaiki diri kita, memperbaiki dan memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita menyesal, ya, melihat orang kafir walaupun dia punya banyak hartanya, nanti akan ada tempat pendaftaran. Ya, nanti di akhirat itu nanti ada tempat loker atau tempat menerima pengaduan pendaftaran. Ya. Mereka orang-orang kafir ini nanti akan daftar, akan ngantri di situ, pengen tebus. Ya, udah dapat catatan siksa dari Allah, bakal masuk neraka. Mereka merasa di dunia ini dulu saya punya banyak harta. Lah terus itu kan di dunia. Terus harta itu kemana sekarang? Mau ditukar, mau ditebus dengan harta kalian itu untuk bisa kalian tebus itu semua, ya, untuk menggantikan siksa dan azab Allah yang akan menanti kalian, tentu tidak akan bisa dan itu sia-sia. Maka mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nanti, ya, akan diperiksa semua amal kita oleh Allah. Mari kita sama-sama perbaiki kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah, dan ketaatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bertakwa, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu kita berjuang, berjihad, berusaha keras untuk senantiasa hidup di jalan Allah Ta'ala di dunia ini. Mudah-mudahan hidup kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, ya, mudah-mudahan hidayah kepada kita semuanya dan Allah berkahi silaturahim kita pada malam hari ini. Sungguh saya kangen banget silaturahim seperti ini, ya, silaturahim bersama jamaah, ya, udah 2 tahun, ya, kayaknya terkurung di rumah, ya, pengajian online. Pengajian online yang banyak, ya, itu di channel YouTube saya itu kebanyakan pengajian online, ya, kalaupun ada yang offline itu cuma khutbah Jumat, ya, Masya Allah, ya. Jadi yang seperti ini kita merindukan suasana seperti ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ya, dalam menghadapi segala macam ujian dan tantangan, terutama tantangan untuk menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini, terutama di negeri yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah.
Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.